Masih bersama kami di Presisi Siang. Kabarreskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengungkap laboratorium narkoba jaringan Hydra dan Freddy Pratama di Villa Canggu, Bali. Kepolisian mengamankan 4 orang tersangka, 3 orang WNA dan 1 orang WNI. Pengungkapan dipimpin langsung oleh Kabarreskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada, didampingi oleh Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra, serta Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. 2 tersangka merupakan warga negara Ukraina berinisial IV dan MV. Keduanya berperan sebagai pengendali clustering laboratorium, sementara 1 WNA lain yang berasal dari Rusia, KK, jaringan dari 2 tersangka WN Ukraina tersebut. Dari warga negara Indonesia, IM jaringan Freddy Pratama, Kabarreskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan pengungkapan ini terkait 2 jaringan narkotika, yaitu jaringan Hydra dan Freddy Pratama. Dari hasil joint operation tersebut, tim berhasil mengamankan 4 orang tersangka, yaitu 3 orang WNA dan 1 orang WNI, beserta barang bukti dari 3 TKP. Yang pertama tersangka inisial IV, ini adalah warga negara asal Ukraina. Yang kedua juga warga negara Ukraina, MV, di mana keduanya ini berperan sebagai pengendali clandestine laboratorium di Villa Sani, Badung, Bali. Mereka juga yang memproduksi, bukan yang mengendali, tapi juga yang meracik itu adalah 2 orang ini. Di lokasi yang dimana kita berada ini, kita amankan 1 alat cetak ekstasi. Ini belum pernah dipakai karena sudah dipakai tapi belum berhasil karena selalu gagal dalam produksinya. Kemudian yang kedua, hidroponik ganja, kita amankan 9.799 gram, mepetron 437 gram, dan berbagai macam peralatan laboratorium pembuatan mepetron dan hidroponik, serta berbagai jenis bahan kimia prekursor pembuatan narkoba dalam bentuk cair dan padat yang kalau kita kalkulasikan sekitar 454 liter, dan yang padat sekitar 65-200 ini bentuknya bahan. Kemudian dari tersangka inisial KK, warga negara asal Rusia, ini dari jaringan Hydra, ditangkap di wilayah Gianyar, Bali, di mana tersangka ini berperan sebagai pemasar hasil produksi narkoba dari laboratorium di Villa Sani ini. Barang bukti yang berhasil diamankan dari yang bersangkutan adalah ganja sebanyak 382,19 gram, hasyis sebanyak 484,92 gram, kokain sebanyak 107,19 gram, dan mefedron sebanyak 247,33 gram. Kemudian yang ketiga, tersangka keempat adalah inisial RM, ini merupakan warga negara Indonesia, merupakan DPO dari kasus clandestine laboratorium yang ada di Sunter, Jakarta Utara, berperan sebagai kurir dari jaringan Freddy Pratama. Tersangka ditangkap di wilayah Denpasar, Bali, dan barang bukti yang berhasil diamankan adalah narkoba jenis sabu sebanyak 6 kg. Bertempat di Gedung Presisi Polda Bali, Direskrimum Polda Bali bersama Kabid Humas Polda Bali melakukan rilis hasil operasi Sikat Agung tahun 2024 yang menghadirkan juga para tersangka beserta barang buktinya. Secara keseluruhan, Polda Bali berhasil mengungkap sebanyak 115 kasus dengan 136 orang tersangka. Dirkrimum Polda Bali Kombes Pol Yandri Paran Simarmata bersama Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan bertempat di Gedung Presisi Polda Bali melakukan rilis hasil operasi Sikat Agung tahun 2024 yang menghadirkan para tersangka beserta barang buktinya. Secara keseluruhan, Polda Bali berhasil mengungkap sebanyak 115 kasus dengan 136 orang tersangka yang melakukan kejahatan curat, curas, dan curanmor. Direskrimum menyampaikan rilis ini merupakan hasil dari pengungkapan selama pelaksanaan operasi Sikat Agung 2024 selama kurang lebih 15 hari dari tanggal 25 April hingga 10 Mei 2024. Kombes Pol Yandri menyampaikan dalam operasi ini terdapat target operasi yang menjadi fokus perhatian untuk diungkap. Namun dalam pelaksanaannya, Polda Bali juga mengungkap beberapa kejahatan di luar target operasi yang telah ditetapkan. Kita selalu mengambil langkah agar pertama upaya pencegahan dulu. Polda Bali tetap melakukan
semakin ditingkatkan, dan tentunya seperti yang kami sampaikan tadi, peran dari instansi terkait imigrasi dalam melihat dari mengetahui ya Islam dan selama ini kami bekerja sama dengan Islam ya. Setelah dilakukan proses hukum, jadi yang bersangkutan akan dilakukan langkah deportasi. Di antara beberapa pelaku yang diamankan terdapat seorang warga negara asing berkebangsaan Prancis yang diduga melakukan pencurian 1 unit sepeda motor di Nusa Penida. Sementara sisanya adalah WNI yang beberapa di antaranya merupakan residivis atau pemain lama yang pernah ditangkap sebelumnya. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan memberikan arahan serta pengenalan dan pelatihan kendaraan listrik kepada personil yang bertugas mengawal VVIP dan VIP jelang gelaran konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Bali. Pelatihan kepada personil untuk pengawalan VVIP ini dilakukan karena kendaraan yang akan digunakan adalah kendaraan berbasis baterai. Pelatihan ini dilakukan sebelum kendaraan diserahkan ke Pas Pampres. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan para personil pengawalan akan dikendalikan melalui Posko Tragia Nusa Dua dan Posko 91 ITDC dengan menggunakan aplikasi kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi atau K3I untuk mengetahui di mana penempatan posisi anggota serta sarana dan prasarana yang sudah ditempatkan. Di Posko Tragia Nusa Dua ini terkoneksi dengan CCTV yang tersebar di wilayah Bali dan terfokus pada rute maupun lokasi yang akan dilalui para delegasi KTT World Water Forum. Selain itu terdapat Smart Island yang terintegrasi melalui CCTV yang dapat memantau secara keseluruhan kegiatan anggota. Selain itu, Kakor Lantas juga telah menyiapkan alternatif rute bagi masyarakat Bali saat pengawalan kepala negara dan delegasi yang bersifat situasional. Tempat ngopi. Ya, jadi sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan, sudah kita rencanakan sebelum nanti diserahkan ke Pas Pampres, khususnya untuk pengawalan VVIP, kita melakukan pelatihan ya. Yang pertama pengenalan terhadap kendaraan nanti yang akan dipegang oleh masing-masing anggota, karena kendaraan yang akan kita gunakan adalah kendaraan yang berbasis baterai. Kemudian yang kedua menyiapkan keterampilan berkendaraan ya. Ini tadi dilatih, ada beberapa obstacle yang kita siapkan ya, sehingga pada pelaksanaannya nanti anggota yang akan kita tugaskan untuk pengawal VVIP ini betul-betul sudah anggota yang terampil dalam berkendaraan. Kemudian kita juga memperkenalkan SOP yang berlaku ya dalam pengawalan, etika berlalu lintas dan sebagainya. Sehingga pada pelaksanaan nanti ini betul-betul anggota sudah siap ya, keterampilannya sudah siap, penguasaan terhadap kendaraan juga sudah siap, dan rute juga sudah siap. Karena nanti akan diperkenalkan dengan rute-rute yang akan dilalui maupun rute-rute cadangan yang akan digunakan nantinya. Saya kira itu. Kalau untuk aplikasinya, Polsek Muara Kaman mendampingi rangkaian kegiatan Taruna Latihan Integrasi Latsitarda Nusantara ke-44 tahun 2024. Kapolres Kutai Kartanegara KBP Heri Rusyawan melalui Kapolsek Muara Kaman Ibtu Larto mengatakan salah satu kegiatannya dengan melaksanakan pembersihan jalan, lapangan, dan pos kampling di Desa Pancajaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Wakapolres Kutai Kartanegara didampingi Kapolsek Tenggarong Seberang menghadiri kegiatan gotong royong di Desa Bukit Raya, Kabupaten Kutai Kartanegara. Gotong royong melibatkan berbagai instansi dan organisasi masyarakat dengan sasaran kegiatan pembersihan lumpur di badan jalan poros Samarinda, Tenggarong. Wakapolres Kutai Kartanegara Kompol M. Aldi Harja Satya didampingi Kapolsek Tenggarong Seberang Ibtu Raiman Julianto menghadiri kegiatan gotong royong dalam rangka memperingati Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM ke-21 di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di Jalan Poros Tenggarong, Samarinda. Turut hadir antara lain Bupati Kutai Kartanegara dan Dim 0906 Kukar, Camat Tenggarong Seberang dan Ramil Tenggarong Seberang, serta berbagai kepala dinas terkait dan perwakilan masyarakat. Masyarakat dengan sasaran kegiatan pembersihan lumpur di badan jalan poros Samarinda Tenggarong akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan lumpur terbawa air hingga ke badan jalan. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat dan juga merupakan bagian dari Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-21 tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.